Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Selamat pagi. pagi, Kak. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, topik tugas dengan pembahasan bunuh diri karena merasa tertekan selama BDR ini, saya harap teman-teman dapat mengisi daftar hadir untuk mempermudah pendataan dengan ketik nama di kolom chat. Teman-teman bisa dipersilakan untuk memulai pendataannya. Dimulai dari namanya di dalam kolom chat, teman-teman. Baik, sembari menunggu pendataan, baiklah, selamat bergabung dalam BKP kali ini. Nah, sebelum itu ada sedikit kata-kata bijak yang dapat membangun karakter saya dan karakter teman-teman, yang dimana itu adalah kesuksesan ditentukan karaktermu dan kegagalan diibaratkan motivasimu. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita harus membentuk karakter kita yang baik dan membuat motivasi kita itu kuat. Supaya apa? Supaya kesuksesan itu ada di tangan kita dan kegagalan itu ada di sebagai pelajaran bagi kita. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita hari ini, marilah kita berserah diri sejenak seraya berdoa agar kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang saya bawakan menurut ajaran agama Kristen Protestan, dan bagi teman-teman lainnya yang di luar agama Kristen Protestan dapat berdoa menurut kepercayaannya. Mari kita bersatu di dalam. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul secara virtual untuk membahas suatu materi kelompok yang akan kami bahas nanti ya Tuhan Yesus. Bapa yang di dalam surga, kami juga memohon hadirat-Mu Tuhan, supaya Engkau hadir pada hari ini, membimbing kami pribadi lepas pribadi di tempat kami berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan juga melindungi kami, sehingga kegiatan kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dapat berlangsung dengan baik. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Penyayang, kami mengatakan Tuhan, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan sampai saat ini, detik ini. Kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar anugerah yang Kau curahkan kepada kami tidak terhambat oleh karena dosa kami itu, Bapa. Bapa yang baik, berilah hamba-Mu ini sebagai pemimpin kelompok pada saat ini, kekuatan dan kecekatan dalam menyampaikan materi yang akan saya bawakan nantinya Tuhan. Kiranya materi yang akan kami sampaikan nanti Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua, juga bagi individu-individu lainnya Bapa. Dan juga Bapa, hamba berharap agar bimbingan kelompok saat ini dapat berlangsung dengan baik, dan juga hamba berharap supaya anggota-anggota kelompok pada saat ini dan saya juga mampu dan mengerti tentang materi yang dibahas dan mampu untuk mengimplementasikan materi ini ke dalam lingkungan kami pribadi dan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga, buat kesempatan ini yang telah Tuhan berikan kepada hamba dan kepada teman-teman hamba. Demikian doa yang dapat saya sampaikan kepadamu Tuhan Yesus, kiranya Bapa dapat menjamah doa hamba ini di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa permohonan anak yang belum sempurna, yang telah Engkau sempurnakan dengan darah suci-Mu. Kami mengucapkan syukur. Amin. Baiklah teman-teman, nah sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok ini, saya ingin mengetahui nanti apakah teman-teman sekalian mengetahui apa itu BKP. Jika ada teman-teman yang mengetahui, saya persilakan untuk menghidupkan mic-nya. Baik, jika tidak ada yang mengetahui, saya akan menyimpulkan ataupun memberitahu apa itu BKP. Nah, BKP itu adalah suatu layanan yang membahas topik umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari BKP kita kali ini ataupun pertemuan kali ini ada 6 teman-teman. Yang pertama itu untuk melatih kita berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, untuk melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok ini. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok ini.
Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan topik kita kali ini, yaitu terhadap bunuh diri karena kasus BDR ataupun tertekan, teman-teman. Karena ini yang banyak muncul selama BDR ini berlangsung. Nah, teman-teman, jadi dalam pelaksanaan BKP ini, kita akan mendapatkan 3 cara pelaksanaan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu, semua anggota diharapkan aktif berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Yang ketiga, hidupkan mic terlebih dahulu jika akan berpendapat. Jika lebih dari 1 orang, kita bisa mendiskusikan siapa yang terlebih dahulu untuk berpendapat. Baiklah teman-teman, berikutnya selama melakukan kegiatan BKP ini, kita harus berpedoman dan mematuhi 4 asas. Nah, di mana pertama adalah asas keaktifan. Diharapkan setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang akan dibahas di dalam kelompok ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran-saran. Yang ketiga adalah asas kemandirian. Diharapkan agar semua kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang akan kita bahas nantinya. Yang keempat, ada asas kenormatifan, di mana asas ini dituntut dan diharapkan pada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan hidupkan mic terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Nah, jika ada di antara teman-teman yang serentak menghidupkan mic-nya untuk berpendapat lebih dari 1 orang, kita buat kesepakatan terlebih dahulu siapa yang terlebih dahulu untuk berpendapat. Baiklah teman-teman, mungkin itu adalah pengantar daripada kegiatan kita kali ini. Karena kita sudah sedikit saling mengenal, maka langkah baiknya kita lebih mengakrabkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melanjut lebih langkah lagi, ini ada sebuah senam konseling yang bisa membuat kita lebih konsentrasi, semangat dalam BKP ini. Kepada teman yang diberikan amanah untuk share screen, saya persilakan. Dan dihimbau teman-teman agar mengikuti di tempatnya masing-masing sesuai dengan gerakan yang telah dipelajari dalam video ini. Baik, marilah kita lihat.
Oke, baiklah teman-teman. Jadi itulah senam kita terlebih dahulu, itu namanya senam konseling, logo konseling bermartabat. Di mana senam itu bisa membuat kita lebih fresh lagi, semangat lagi dalam BKP kali ini. Nah, baiklah teman-teman, tadi kita udah senam, ini ada game untuk pengakraban bagi kita semuanya. Di mana nama game ini adalah Gajah Semut. Nah, di mana game ini untuk melatih keseimbangan otak kanan dan kiri kita, serta melatih konsentrasi kita agar kita bisa berkonsentrasi dalam BKP kali ini. Yang di mana ketika saya sebagai PK menyebutkan gajah, teman-teman harus menjawab besar, tetapi membentuk lingkaran kecil. Gitu, paham? Jadi bisa gini, pokoknya dia lingkaran kecil gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang gajah besar gitu. Memang kita ucapkan besar, tetapi kita lakukan kecil gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya saya bilang semut kecil gitu, paham? Paham. Oke, jadi kita buat 3 sesi saja teman-teman supaya lebih fresh lagi gitu kan. Jadi teman-teman silakan hidupkan mic-nya. Enggak, satu persatu saja ya. Pertama Desti hidupkan mic-nya. Baik, Desti hidupkan. Baik. Baik, Desti sudah tahu cara prosedur dan permainan ini bukan? Oke, baik akan saya tes ya. Baik Desti siap-siap. 1, 2, 3. Semut. Semut besar. Salah. Semut kecil. Semut kecil. Oke, ini cuma 2 kali kesempatan ya dalam 1 orang ya. Baik. Sekali lagi konsentrasi. Gajah. Gajah. Besar. Oke. Gajah Mari tepuk besar. tangan. Baik, selanjutnya kepada Yulia. Pada Yulia hidupkan mic-nya. Jadi sudah pahamlah prosedurnya kan? Baik, saya sebutkan konsentrasi. Gajah. Besar. Oke, mantap. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, mantap. Selanjutnya Adira. Hidupkan mic-nya. Semut. Kecil. Oke, semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, mantap sekali. Baik, selanjutnya kita masuk kepada Yusri Liana. Oke, konsentrasi ya. Gajah. Kecil. Besar. Oke. Kurang konsentrasi ya. Semangat. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke, mantap sekali. Selanjutnya Intan. Oke. Baik, Intan, perhatikan konsentrasi. Semut. Kecil. Mana gerakan tangannya? Kecil. Kayak Intan ini kurang konsentrasi gitu. Jadi jikalau saya bilang semut, memang diucapkan kecil, tetapi lingkaran besar yang dibuat. Pokoknya sebaliknya. Oh, gitu ya, Intan. Oke. Sekali lagi ya. Gajah. Kecil. Gajah besar tapi lingkarannya kecil, Intan gitu. Kayak Intan ini kurang konsentrasi gitu ya kan. Baiklah. Mungkin itu saja teman-teman untuk pengagrapan kita kali ini gitu ya. Ini bukan melihat nilai teman-teman, tidak. Saya hanya melihat konsentrasi teman-teman saja supaya lebih fokus untuk kedepannya. Tidak menentukan dia lebih aktif, dia lebih aktif. Tidak. Ini untuk menentukan konsentrasi kita, keluasan kita supaya BKP kali ini berjalan dengan baik seperti itu. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di mana permainan ini untuk menumbuhkan rasa semangat kita, keberanian kita, dan rasa kepercayaan diri serta konsentrasi dalam anggota kita kelompok ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memulai BKP kita kali ini.
Apakah teman-teman sudah siap? Ya. Siap. Oke, mantap sekali. Coba teman-teman nanti analisis, gitu teman-teman. Kenapa topik bunuh diri ini karena merasa tertekan selama BDR ini sangat penting untuk kita bahas. Apa faktor penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. Nah, semuanya itu akan kita bahas dalam BKP ini agar kita mampu untuk mengaplikasikan solusinya dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bunuh diri karena merasa tertekan selama BDR ini. Baiklah teman-teman, adapun topik kita hari ini sudah saya diberitahu di awal, di mana itu adalah bunuh diri karena merasa tertekan BDR. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan BKP kita kali ini. Baiklah teman-teman, topik yang kita bahas adalah bunuh diri karena merasa tertekan BDR. Sekali lagi, bunuh diri karena merasa tertekan BDR. BDR itu adalah belajar dari rumah atau online teman-teman. Baik, menurut teman-teman, mengapa penting topik ini untuk kita bahas? Siapa yang berpendapat terlebih dahulu? Hidupkan mic-nya. Berpendapat PK. Baik, kepada Yusril saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak. Menurut saya topik ini sangat penting untuk dibahas karena beberapa waktu yang lalu sempat terdengar berita bahwa ada seorang anak yang tertekan bunuh diri karena pembelajaran dari jarak jauh ini atau belajar dari rumah. Menurut saya topik ini sangat harus kita bahas karena untuk menjaga supaya tidak terjadinya lagi bunuh diri dan mereka tidak memiliki beban pikiran yang terlalu banyak dan bisa mengurangi rasa tertekannya atau tekanan psikologisnya agar sedikit meredah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat yang luar biasa kepada teman kita Yusriliana. Nah, adakah teman-teman yang lagi ingin berpendapat? Saya persilahkan. Izin PK. Baik, kepada teman kita Desti, saya persilahkan. Nah, jadi kenapa topik ini penting dibahas ya? Ini sama juga, ini manfaatnya itu banyak juga ya. Selain kita nanti bisa ngasih tahu sama orang-orang, ini juga bisa kita terapkan sama diri kita sendiri. Secara kan kita juga kena dampak belajar daring ini juga biar kita tahu apa itu penyebabnya, sama kayak kata Yusriliana tadi, biar kita tahu apa itu penyebabnya, jadi apa solusinya. Jadi solusinya itu juga bisa kita terapkan sama diri kita sendiri gitu. Nggak cuman kita bisa ngasih tahu ke orang lain, tapi bisa juga kita jadikan untuk diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Desti. Nah, ada lagi nggak teman-teman nih yang mau berpendapat? Saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, adakah teman-teman yang bersedia mau menyimpulkan dari pendapat Yusriliana dan juga Desti tadi terkait mengapa penting topik ini untuk kita bahas? Saya persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, sini saya akan simpulkan. Jadi dari kedua pendapat teman kita tadi benar sekali. Sangat-sangat penting untuk kita bahas supaya apa? Benar kata Yusriliana, karena banyak kasus. Selama BDRI banyak kasus untuk bunuh diri, merasa tertekan, merasa banyak tugas. Dan juga saya setuju dengan pendapat Desti di mana materi ini, topik ini tidak hanya untuk orang lain gitu, tetapi bisa untuk kita aplikasikan di dalam diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal ini gitu. Karena ini adalah perbuatan ataupun penyimpangan sosial, bunuh diri, sudah menyimpang terhadap diri sendiri dan terhadap ajaran agama kita masing-masing seperti itu. Baik, itulah mengapa penting topik ini untuk kita bahas, karena ini supaya bisa dijadikan patokan untuk selama BDR, supaya kita tidak merasa tertekan seperti itu. Baiklah teman-teman, nah menurut teman-teman, apa saja sih faktor penyebab dari masalah ini atau dari topik ini? Siapa yang dulu berpendapat? Saya persilahkan. Saya izin berpendapat PK. Baik, PK. tadi ada Adira, Yulia, satu lagi siapa? Intan.
Desti ya? Oke, ada 3 orang. Desti atau Intan? Habis semua. Udah semua aja. Oke, pertama saya serahkan kepada Yulia terlebih dahulu, baru Adira, baru nanti akan saya urutkan. Pada Adira, saya persilahkan. Adira apa Yulia nih? Oh, maaf. Adira sajalah terlebih dulu. Oke, baik. Faktor penyebab yang membuat kita merasa tertekan selama belajar daring itu pemahaman yang kurang terhadap materi serta waktu pengerjaan tugas yang singkat yang membuat siswa merasa tertekan. Jangankan siswa ya yang masih SMA, SMP gitu, kita yang kuliah, yang sudah kuliah saja merasa tertekan jika banyaknya deadline tugas yang waktu pengumpulannya itu sama gitu. Berarti itu kan sama saja dengan waktu pengerjaan kita singkat karena tidak cuma hanya satu mata kuliah saja yang akan kita selesaikan. Nah, yang kedua itu kurangnya penguasaan materi sehingga membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Itu saja faktor penyebab yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pendapat yang luar biasa memberikan 2 faktor. Baik, kepada teman kita Yulia, saya persilahkan. Baiklah, di sini menurut saya itu faktor penyebabnya itu karena stres dan putus asa dan mudah menyerah. Karena kan kalau kita belajar dari rumah membuat kita tuh jenuh, bosan, nggak bisa bertemu sama teman-teman, kita nggak bisa bermain, dan kita tuh nggak ngerti dengan tugas yang diberikan guru. Di saat kita belajar di sekolah aja ada di antara kita yang nggak ngerti gitu cara ngerjainnya. Apalagi kita belajar di rumah yang terkadang ada guru yang tidak memberikan penjelasan gitu. Baru membuat kita ini terlalu kepikiran gitu dengan tugas yang diberikan guru. Jadi kan membuat kita tuh bingung gitu apa yang mau dikerjain gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih pendapat dari Yulia, pendapat yang luar biasa. Lalu ada teman kita tadi nih, beberapa orang tadi yang mau berpendapat juga. Saya persilakan terlebih dahulu, siapa tadi? Baik, Oke, saya aja deh. Oke, Desti ya. Baik, kepada Desti saya persilahkan. Oke, jadi gini, di daerahku baru-baru ini terjadi 2 kasus bunuh diri selama belajar daring. Kasus yang pertama itu terjadi pada anak kelas 2 SMA. Kasus yang kedua terjadi pada anak kelas 6 SD. Untuk kelas 6 SD ini aku nggak tahu 100%, bukan sih, aku nggak benar-benar tahu kejadiannya karena itu dikasih tahu oleh tetanggaku yang dia bekerja di rumah sakit. Dia bilang kalau di rumah sakit ada anak SD yang katanya stres karena belajar daring. Jadi dia memilih untuk bunuh diri. Nah, yang kedua, yang anak SMA ini. Kemarin aku sempat nanya beberapa temannya kenapa dia kayak gitu. Jadi temannya ini cerita sama aku. Ini udah. Jadi pada SPO pertama dia kan termasuk anak yang tertutup, pendiam. Jadi pada saat dia malas lah ngerjain tugasnya gitu kan, adalah SPO. Datanglah SPO ke rumah. SPO pertama bapaknya mukuli dia, gitu. Bapaknya mukuli dia. Mamanya pun nggak mendukung dia. Saudara-saudaranya pun ngejudge dia, ngejatuhkan dia kalau dia itu dicap sebagai anak yang pemalas, anak yang buruk. Nah, tahap berikutnya, dia nggak berubah ternyata, dia nggak ngerjain tugasnya. Jadi, beberapa waktu kemudian, selang beberapa waktu kemudian, datang SPO kedua. Anak ini ketakutan. Udah, ketakutan, nggak beberapa lama, dia belum menunjukkan surat nih. Tapi dia memilih bunuh diri. Jadi orang tuanya pergi ke ladang, anaknya bunuh diri. Dibawa orang tuanya dari rumah. Jadi kenapa ya? Kenapa dia bunuh diri? Kalau yang dari hasil yang ku dengar-dengar, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak.
Itu yang pertama, teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Apa sih salahnya ya kan ketika datang surat panggilan orang tua, mereka bicarakan sama-sama, mereka diskusikan sama-sama, kenapa ini terjadi gitu ya kan. Nah, ini enggak. Si orang tua langsung emosi gitu, langsung menghantam anaknya sampai kekerasan loh. Aku paling nggak terlalu suka ya aku kekerasan sama anak-anak ini. Bayangkan orang tua maknya mukul dia, dipijak-pijak dia, kalau istilahnya sama kami ditulap gitu kalau sama orang Batak ya teman-teman. Nanti kalian bisa searching lah apa arti dipersulap gitu loh teman-teman. Itu yang pertama, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan si guru pun yang ngasih surat panggilan ini, dia nggak ada juga, belum ada konfirmasi antara misalkan entah cerita-cerita dulu guru sama orang tuanya gitu, nggak ada. Jadi menurutku aku di sini faktornya yang pertama itu tentang komunikasi gitu. Kira-kira seperti itu. Anju, sebentar mohon mikrofonnya sayang. Oh iya, aduh lupa, maaf kepada Desti ya, karena saya terlalu semangat ini, terlalu menghayati cerita daripada Desti gitu, karena ternyata kasus nyata ada di daerah Desti dan ini sebagai pelajaran buat kita. Baik, kepada teman-teman, adakah lagi yang mau berpendapat? Saya Anju. Oke, baik, kepada Intan saya persilahkan. Baik, jadi faktor penyebabnya tuh seperti yang dibilang teman-teman tadi, tugas yang menumpuk yang dimana dapat membuat merasa bingung dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan saking banyak tugasnya mengerjakan, dia bingung dan memilih menyelesaikan untuk bunuh diri, untuk menyelesaikan jalan satu-satunya dalam pemikirannya. Tanpa ia berpikir itu sangat meresahkan bagi yang lain, terutama untuk keluarganya. Sebab anak tersebut juga berpikir bahwa dia seperti itu karena tidak ada faktor pendukung dari keluarganya untuk menyemangati untuk dalam mengerjakan tugas dia yang banyak itu. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman kita Intan. Jadi dari pendapat teman-teman tadi, ada pendapat dari Adira, Yulia, Desi, dan Intan, saya akan merangkul itu semua. Saya akan merangkum di mana intinya faktor penyebab kasus itu terjadi ataupun topik ini penting untuk kita bahas, ataupun mengapa sih banyak sekali yang bunuh diri selama BDR ini. Benar kata teman-teman, tugasnya banyak, tugasnya menumpuk, tugas deadline itu sangat dekat seperti itu. Yang selanjutnya adalah kurang mengerti materi. Di mana selama kita tatap muka aja materinya gitu kita kurang. Bagaimana dengan kita BDR? Semakin kurang gitu. Selanjutnya ada stres dan putus asa. Ini banyak sekali. Tidak hanya peserta didik saja seperti itu. Siswa SMP, SMA, SMK, SD, kita pun merasa stres karena banyaknya tugas, karena kita tidak mengerti seperti itu. Selanjutnya komunikasi antara orang tua dan si anak. Lingkungan yang kurang mendukung. Tidak langsung berdiskusi, tetapi mereka langsung menjudge si anak itu, langsung bermain kekerasan seperti itu. Jadi ada rasa ketakutan di dalam diri si anak, sehingga dia memilih untuk bunuh diri sebelum dimarahi seperti itu. Nah, baik, itu saja rangkuman dari teman-teman semua, sudah saya rangkum. Semoga itu bermanfaat. Semoga faktor-faktor itu dapat kita hilangkan dari dalam diri kita, supaya kita lebih semangat lagi dalam perkuliahan terkhususnya. Baik teman-teman, nah menurut teman-teman sendiri nih, apa sih akibat dari kasus ini kepada diri kita sendiri? Baik, para teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Izin berpendapat, Anju. Baik, kepada teman kita Yusril, saya persilahkan. Oke, dari faktor penyebab dan pentingnya materi yang kita bahas, saya mengambil kesimpulan bahwa dari akibat adanya kasus ini, mungkin kita sendiri merasa jadi semakin tertekan juga, udah gitu kita nggak semangat dalam belajar, lalu juga tidak ada semangat lagi juga gitu untuk mengikuti pembelajaran. Begitu saja, terima kasih. Oke, baik sekali pendapat yang luar biasa. Baik, kepada teman-teman, ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Anju. Baik, kepada Adira saya persilakan.
Nah, dampak atau akibat yang bisa kita rasakan ya selama belajar dari rumah ini, menurunnya capaian belajar kita gitu. Karena selama daring ini kan kita tuh Zoom gitu cuma hanya mendengarkan, kadang itu juga kita nggak dengerin, kita sibuk sendiri, cuman sekedar hadir gitu. Yang kedua, kita kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang ketiga, kurangnya dalam bersosialisasi. Nah, karena pembelajaran daring ini kan pergerakan kita terbatas nih kan, kita mau keluar pun juga banyak tugas gitu, jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau kita misalnya tatap muka, kita bisa sosialisasi sama anak-anak, apalagi kita yang dari jurusan BK gitu, yang dimana kita lebih banyak ke lapangan untuk bersosialisasi dengan anak-anak. Segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat yang luar biasa dan hebat. Baik, kepada teman-teman yang ingin berpendapat lagi, saya persilahkan. Nah, baik, jika tidak ada yang mau berpendapat lagi, adakah teman-teman nih yang bersedia secara sukarelawan untuk menyimpulkan ataupun merangkum dari pernyataan dari teman kita Yusril dan juga Adira terkait akibat ataupun dampak dari topik ini kita bahas? Saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akan merangkum sekaligus menambah sedikit terkait apa sih akibat dampak dari kasus ini gitu. Benar kata teman-teman tadi, motivasi kita akan kurang, semangat kita akan kurang, sekaligus lebih parahnya lagi sih merasa tertekan gitu teman-teman, merasa tertekan, merasa tugasnya itu kita seperti dikejar-kejar gitu, seperti kejar-kejar deadline tugas, di mana kita harus berhadapan dengan cahaya HP ataupun cahaya laptop yang mana itu untuk merusak pikiran kita, juga merusak tergantung sedikit, dan juga pada mata kita yang mana cepat akan rabun gitu. Selanjutnya, relasi kita dengan orang lain termasuk lingkungan itu berkurang, drastis sekali berkurang teman-teman. Kenapa? Yang dimana kan secara tatap muka kita bisa bersosialisasi dengan teman dengan baik, komunikasi dengan baik. Sekarang saja kita selama BDR, HP yang menjadi teman kita, bukan orang lain lagi. Bukan kita keluar dari rumah, berjumpa teman-teman di sekolah, ini tidak lagi. Semua mengandalkan gadget, semua mengandalkan teknologi. Jadi akibatnya apa? Komunikasi antar teman itu kurang, bahkan komunikasi antar keluarga pun sebenarnya sini kurang gitu teman. Karena kita lebih khusus pada gadget kita sendiri, seperti itu. Jadi banyak sih dampak negatif ya teman-teman. Tetapi dampak positifnya pasti ada, di mana BDR ini untuk salah satu cara untuk menanggulangi, untuk memperkecil luasnya cakupan daripada si COVID-19 itu gitu. Semoga lah nanti BDR kita lakukan ini tidak sia-sia gitu, supaya COVID-19 ini dapat jauh-jauh teruntuk pada Indonesia terlebih khusus, apalagi Sumatera Utara ini. Supaya apa? Supaya kita bisa tatap muka gitu teman-teman, supaya kita bisa mengenal satu sama lain seperti itu. Baik teman-teman, jadi kita sudah bahas tentang pentingnya topik ini, kita bahas faktor penyebabnya, akibatnya juga, bahkan kasus tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Desti. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, upaya-upaya apa sih yang bisa teman-teman lakukan atau teman-teman beritahukan kepada kita dalam kelompok ini atau terapkan ke depannya agar kasus ini gitu, agar topik ini tidak terjadi dalam diri kita. Nah, siapa teman-teman yang mau berpendapat terlebih dahulu, saya persilahkan. Izin berpendapat, PK. Baik, saya persilahkan kepada teman kita Yusriliana. Baik, terima kasih. Terkait dari topik kita itu bunuh diri karena tertekan pada pembelajaran BDR pada kali ini, solusinya yaitu kita maupun guru dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar kita dapat mengatasi sendiri rasa kejenuhan pada saat pembelajaran. Lalu solusi yang kedua yaitu kita bisa melakukan konseling krisis, yaitu berkisar pada pemberian bantuan agar meminimalisir rasa stres-stres yang kita alami saat pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua gitu. Kita bisa sharing-sharing ke orang tua gitu. Jadi antara orang tua dan anak itu bisa lebih baik lagi dan ada masukan ataupun motivasi yang diberikan orang tua agar kita juga
lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, jadi rasa bunuh diri atau tertekan itu tidak akan terjadi lagi. Sekian, gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Yusri Liana. Jadi apa saya simpulkannya dari Yusri Liana ini lebih teruntuk kepada kita gitu, kepada kita sebagai calon konselor ataupun guru mata pelajaran ke depannya gitu. Semoga itu bisa kita terapkan di dalam diri kita. Nah, teman-teman, ada yang lagi mau berpendapat? Saya persilahkan. Izin PKB. Baik, tadi Desti ya. Baik, kepada Desti saya persilahkan. Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya, coba kita buat manajemen waktu kita lah ya kan. Kita buat manajemen waktu kita dan nggak cuma kita buat aja nih, kita kerjakan, kita lakukan supaya apa? Misalnya dalam seminggu kan kita udah buat daftar pekerjaan kita apa aja, misalnya dari jam segini. Nah, kalau itu semua kita kerjakan betul-betul sesuai waktu, sesuai jadwal, yakinlah semuanya itu, semua tugas-tugas kita itu bisa kita kerjakan, nggak bakalan stres otak kita ini, nggak bakalan terjadi. Karena kan kalau udah tertumpuk, pastinya stres lah kita nengok sebuah kerjaan ini kan. Udahlah, kita merasa udah nggak guna lagi. Sama lah kayak anak-anak tadi, dia merasa nggak guna, dia udah merasa udahlah nggak ada artinya aku hidup gitu ya kan. Jadinya apa yang terjadi, pasti muncul di otak kita ini bunuh diri loh. Padahal karena udah saking jepet apa ya, pendeknya pemikirannya anak ini ya kan, pendeknya pemikiran kita udah bilang udahlah nggak bisa lagi semua kayak gitu. Karena apa, tadi nggak ada manajemen waktunya gitu, nggak ada planningnya. Kalau kami pariwisata ada namanya tour planning. Nah, jadi tour planning ini ada di dalamnya itu apa aja, planning itu kan perencanaan apa aja yang akan kamu lakukan. Misalkan perjalanan 3 hari 2 malam kan. Nah, kalau semua kita lakukan yang ada di tour planning ini, pasti perjalanannya menyenangkan. Nah, tapi kalau ada yang terlewat, pasti nggak enak. Sama kayak apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau udah kita buat planning kita kerjakan dengan penuh syukur, kita kerjakan dengan sukacita, yakinlah semua otak-otak stres itu hilang. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Desti. Nah, kalau ini terkhusus kepada diri kita seperti itu untuk manajemen waktu kita untuk kedepannya, bagaimana kita pengaplikasiannya juga harus ada action seperti itu. Nah, teman-teman, ada yang lagi ingin berpendapat? Saya persilahkan. Saya Anju. Baik, seperti ada Adira dan Intan gitu. Baik, kepada Adira terlebih dahulu, saya persilahkan. Nah, seperti yang Desti katakan tadi ya, faktor penyebabnya itu kan ada kurangnya komunikasi ya antara orang tua dan anak. Nah, di solusi ini kita bisa tingkatkan komunikasi dengan anak. Ketika kita melihat perubahan emosi atau kebosanan pada anak, kita bisa nih memulai membuka ruang komunikasi. Misalnya bertanya tentang apa yang dia rasakan, gurunya, teman-temannya, dan juga bagaimana pendapatnya tentang pelajaran pada hari tersebut. Jadi kita bisa memberikan dia support gitu kan, semangat agar dia bisa terus menjalani hari-harinya selama belajar daring ini. Nah, yang kedua itu kita bisa memperbaiki mindset kita terkait pembelajaran jarak jauh. Nah, banyak nih dari kita yang berpikir bahwa pembelajaran jarak jauh hanya tentang live meeting dan tugas-tugas saja, padahal bukan itu kuncinya kan. Kita bisa menyesuaikan target, misalnya adanya kesempatan untuk belajar mandiri dengan cara-cara yang disukai dan belajar bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Yang ketiga, bersikap dinamis dan berani mencoba hal baru. Bersikap dinamis adalah salah satu cara mencegah agar kita tidak bosan belajar di rumah. Variasikan kegiatan belajar yang lebih diminati oleh anak-anak atau oleh kita sendiri. Misalnya saat belajar sejarah nih, sejarah candi, ajak anak-anak untuk mengikuti virtual tour ke candi-candi yang ada di internet. Cari informasinya, lalu berpartisipasilah untuk belajar bersamanya. Yang keempat, buat pembelajaran jadi sederhana, menyenangkan, dan bermanfaat. Pembelajaran jarak jauh adalah kesempatan bagi kita untuk mendampingi anak belajar atau bisa untuk diri kita sendiri gitu, agar belajar kita menjadi menyenangkan.
Maka salah satu tips seru untuk kita yang stres belajar adalah dengan melakukan pembelajaran yang bermakna. Bisa belajar sambil bermain atau sambil melakukan kegiatan seru lainnya yang kita sukai untuk mengurangi kebosanan. Segitu saja solusi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali pendapat yang luar biasa, baik sekali pendapatnya. Baik, kepada teman kita Intan, saya persilahkan. Baik, jadi kita itu harus mencari solusi bagaimana terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Kita juga harus pandai membagi waktu di mana untuk belajar, dan kita tuh tidak boleh menumpuk-numpukkan tugas diakibatkan belajar di rumah seperti daring. Yang tadinya satu hari tugasnya bisa siap beberapa mata pelajaran, ternyata tidak, diakibatkan kita tuh malas dan mengundur-undurkan waktu yang kosong dan luang bisa kita ngerjakan tugas itu satu hari siap dalam beberapa jam gitu. Itulah akibatnya kita tuh malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya persilahkan. Saya Anju. Baik, mungkin ini peserta terakhir teman-teman. Teman kita Yulia, saya persilahkan. Menurut saya itu betul yang kayak teman-teman bilang, kita tuh kalau misalnya ada tugas nih yang diberikan guru atau dosen, coba kita kerjakan gitu dengan perlahan-lahan agar tugasnya itu tidak menumpuk. Baru coba berbagi cerita dengan orang tua atau teman apa yang kita rasakan gitu. Siapa tahu orang tua itu bisa membantu kita. Kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain suatu tugas, kayak misalnya kita nggak bisa ngerjain nih tugasnya, siapa tahu kan orang tua bisa membantu kita atau adik atau kakak kita. Baru coba bekerja sama nih dengan teman-teman, coba ngerjain tugasnya itu bersama teman-teman, karena kan kok misalnya kita udah ngerjain bersama teman-teman itu kan bisa membantu kita gitu kan, kita bisa sharing-sharing bagaimana cara ngerjain tugasnya tersebut. Baru kita tuh harus selalu berpikir positif bahwa setiap masalah yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, pendapat yang luar biasa dari Yulia dan teman-teman lainnya. Banyak sekali pendapat dan banyak sekali nih solusi dan upaya yang dapat kita lakukan. Saya akan rangkum satu persatu, jika nanti ada yang kurang teman-teman bisa tambahi ya. Baik, di sini jadi ada dua upaya yang dapat secara umum di antara kita semua. Pertama dari guru BK ataupun konselor ataupun mata pelajaran. Yang dimana itu membuat strategi pembelajaran yang baik, membuat konseling kritis, berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana sikap si anak di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya adalah membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Nah, itu dia, itu dari konselor atau guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Baik, yang kedua adalah berdasarkan peserta didiknya, baik dari siswanya, siswinya, atau kita mahasiswa gitu. Jadi yang pertama itu adalah manajemen waktu. Tapi dalam manajemen waktu ini kita harus melakukan actionnya. Harus ada tindakan yang sesuai daripada waktu tersebut. Seperti kita membuat schedule keseharian kita ataupun schedule pengerjaan tugas. Selanjutnya tingkatkan komunikasi dengan keluarga kita, terlebih khusus kepada orang tua kita agar kita tidak kekurangan ataupun minus communication dengan orang tua. Di mana dalam komunikasi itu kita bisa menanyakan, Pak, Ma, aku kurang mengerti lah soal tugas ini, seperti itu. Selanjutnya memperbaiki minutes kita terhadap BDR ini. Jangan jadikan BDR ini sebagai image kita yang negatif, tapi jadikan positif. Di mana dengan BDR ini aku bisa mengeksplor potensi-potensi ada dalam diriku. Contoh semisalnya pengeditan video. Banyak ini teman-teman yang sudah suka nonton video di TikTok dengan kreasi-kreasi yang luar biasa. Selanjutnya menetapkan target, tujuan kita selama BDR ini sebenarnya apa gitu. Saya semisalnya contoh selama seminggu ini target saya harus bisa siap CBR, 2 CBR udah siap, seperti itu target kita, tujuan kita. Selanjutnya bersikap dinamis dan berani melakukan hal yang baru. Selanjutnya itu adalah tidak menumpuk-numpuk tugas sekaligus tidak mengundur-undur tugas. Ini menurut saya yang
membuat mahasiswa atau peserta didik itu merasa tertekan karena mereka tuh seringkali melakukan prokrastinasi akademis gitu, menunda-nunda tugas. Sering sekali mereka, bisanya aku besok mengerjakan tugas ini, masih ada waktuku, mending aku bermain game. Nah, itulah hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, selanjutnya kerjakan tugas itu dengan santai, dengan rileks, dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru karena nanti hasilnya akan kacau, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah belajar kelompok dalam mengerjakan tugas tersebut. Dimana kan dalam kelompok itu teman-teman untuk mempermudah gitu komunikasi kita, untuk menambah wawasan kita, menjaga kolaborasi kita. Misal gini nih, si Yulia tidak tahu materi ini, mungkin si Yusril paham. Jadi si Yulia nanya, Yus, kok materi ini maksudnya gimana sih? Apa sih maksud seperti ini? Oh gini Yul, gini gitu. Jadi ada manfaat dari kelompok itu sehingga pun tidak merasa tertekan gitu sama BDR. Dan yang terakhir adalah bersikap positif ataupun berpikir positif. Semua itu pasti berlalu teman-teman gitu. Jadi itu saya rangkum dari semua upaya solusi yang teman-teman berikan sangat banyak dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa aplikasikan kepada orang lain gitu, teruntuk kepada keluarga kita lah terlebih dulu, yang punya kakak, yang punya abang, yang punya adik-adik. Tolong ceritakan gitu kasus ini, upaya ini supaya mereka pun tidak merasa tertekan gitu. Baik, mungkin materi kita sudah sampai sini teman-teman, kita sudah bahas tadi dari pentingnya, faktornya, dampak atau akibatnya dan solusinya gitu. Nah, saya ingin nih mendengar ataupun mengetahui komitmen apa sih yang teman-teman akan pegang dan laksanakan setelah topik ini kita bahas. Kepada teman kita Yulia, saya persilakan untuk mengajukan tanggapan ataupun komitmen apa yang akan mau dilakukan gitu untuk kedepannya. Saya persilakan. Komitmen saya itu ya kayak menerapkan solusi yang kayak diberikan oleh teman-teman. Seperti kalau misalnya ada tugas yang diberikan dosen atau guru, saya langsung kerjain gitu. Jangan deadline-nya kapan, di situ saya ngerjain. Baru kayak saya coba bekerja sama dengan teman-teman. Jadi kok misalnya saya nggak tahu nih bagaimana cara ngerjain tugasnya, saya harus berani atau jangan malu gitu untuk bertanya kepada teman-teman. Itu saja komitmen saya. Wah, bagus sekali komitmen yang luar biasa. Semoga komitmen itu dapat diterapkan dan diaplikasikan. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar nih komitmen dari teman kita Intan Putri. Saya persilahkan. Jadi kita tuh harus pandai dalam meluangkan waktu. Jadi kita tidak boleh mengundur-undurkan waktu dalam mengerjakan tugas karena bagaimanapun tugas yang diberikan, seperti kita tuh mahasiswa, tugas dari dosen itu memang sangat banyak. Saya akui memang sangat banyak. Seperti tugas KKNI yang dimana itu sudah dijadwalkan deadline-nya seperti tanggal 7 Agustus. Kita tuh harus mengerjakannya cepat. Jangan mengundur-undurkan waktu. Dan apabila kita mengundurkan waktu, itu bakal membuat kita stres akan tugas tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga komitmennya juga bisa diterapkan seperti teman kita Yulia. Selanjutnya saya ingin mendengar nih komitmen dari teman kita Yusriliana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Komitmen saya yaitu saya akan lebih belajar memanage waktu, lalu saya akan lebih terbuka kepada teman-teman sekitar atau orang tua untuk meminimalisir rasa stres saya dan mulai bercerita ataupun belajar berkelompok dengan teman-teman sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali terhadap Yusriliana sudah menyampaikan komitmen yang luar biasa. Semoga komitmen juga bisa diterapkan seperti teman-teman kita tadi. Baik, kepada teman kita Desti juga nih, saya mendengar komitmen dari saudari. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada PK yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi komitmen saya yang pertama, saya mau buka komunikasi saya dengan adik saya. Kenapa? Karena adik saya juga lagi semester 1 nih. Di Unimed juga pasti lagi ngerasain yang namanya KKNI, pasti sekarang otaknya dia itu lagi ngeblank ya kan. Jadi saya mau memperbaiki komunikasi saya dengan dia. Karena apa? Saya takut nanti seperti yang kita bahas tadi ya, nanti
nanti dia stres gitu. Jadi saya juga mau nggak tahu sama dia apa yang udah kita bahas hari ini. Jadi saya mau sharing juga nanti ke dia. Terus saya juga mau menerapkan sama diri saya sendiri apa yang udah saya ucapkan tadi. Saya memperbaiki manajemen waktu saya, memperbaiki kapan waktu saya mengerjakan tugas, memperbaiki kapan waktu saya bermain HP, memperbaiki kapan waktu saya berkomunikasi dengan orang tua, memperbaiki kapan waktu saya untuk melakukan pekerjaan rumah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wow, banyak sekali komitmen dan tanggapan dari teman kita Desti. Semoga dan kita berharap agar komitmen tersebut dapat segera diterapkan dan lancar gitu. Baik, kepada teman kita yang terakhir ada Adira Dwi Jarani. Saya persilahkan nih untuk menyampaikan komitmennya. Baiklah, komitmen yang dapat saya ambil adalah sama seperti teman-teman ya, lebih bisa memanage waktu untuk mengerjakan tugas. Seperti seminggu ini ya, kita banyak tugas gitu kan, yang dimana tugas itu dikumpulkan secara bersamaan semua. Nah, jadi kita pandai-pandai lah gitu mengatur waktu untuk menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Nah, komitmen yang lain tuh saya mungkin bisa lebih enjoy ya, lebih bersyukur gitu untuk mengikuti perkuliahan karena kan nggak semua gitu kan, nggak semua orang bisa merasakan seperti kita yang duduk di bangku kuliah. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Adira dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada teman-teman lainnya sudah memberikan komitmennya, tanggapan-tanggapannya terkait diskusi kita kali ini. Saya merasa bahwasanya BKP kita kali ini sangat aktif ya teman-teman. Semua hampir anggota kelompok itu berpendapat, menyampaikan saran kritiknya, menyampaikan tanggapan-tanggapannya terkait topik kita kali ini. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih nih teman-teman saya ucapkan karena atas kehadiran teman-teman hari ini dalam layanan BKP kali ini. Saya harap teman-teman berbahagia, sehat selalu dalam kegiatan kita kali ini. Nah, teman-teman, tidak terasa nih waktu itu terlalu berlalu dengan cepat. Padahal saya rasa baru tadilah kita melaksanakan BKP, tetapi berlalu dengan cepat seperti itu. Karena apa? Karena kita melakukannya dengan senang hati, tidak terpaksa seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kegiatan kita kan sudah mau hampir habis nih. Apakah ada kapan sih waktu atau tempat waktu kapan lagi kita dapat membuat BKP kita kali ini? Kepada teman-teman saya persilakan untuk menunjukkan pendapatnya. Saya Anju, mungkin bisa kita diskusikan aja ya di grup kita di waktu yang selanjutnya. Oke, baik, kepada teman-teman lain apakah setuju? Setuju, PK. Baiklah teman-teman, jadi kita bisa melakukan BKP lagi gitu. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya di dalam kita akan bahas diskusi di dalam WA group kita. Dan nanti topik yang kita bahas pun akan berbeda dari sekarang gitu, sesuai dengan kebutuhan ataupun situasi saat ini seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri nih teman-teman BKP kita kali ini, silakan ataupun saya ingin mendengar teman-teman ingin menyampaikan pesan ataupun harapan tentang kegiatan BKP kita kali ini gitu untuk kedepannya. Namun sebelum itu ada nih teman-teman kata-kata bijak yang bisa membangun karakter teman-teman dan saya gitu. Yang dimana ini dikemukakan oleh Charles Darwin, yang dimana adalah bukanlah yang terkuat atau terpintar yang mampu bertahan, melainkan mereka yang mampu beradaptasi dengan pembaruan. Nah, dalam arti ini teman, kan BDR ini hal yang baru kepada kita. Selama tahun pertama sampai tahun sekarang 2021, BDR mana ada? Hanya tahun kita ini aja yang ada BDR itu. Ini adalah hal yang baru. Kita harus bisa beradaptasi, bukan hanya orang pintar atau orang yang terkuat saja yang bisa maju, yang bisa bertahan dalam hal itu. Tapi apa? Orang yang mampu beradaptasi, orang yang mampu bisa memanage waktunya, bisa memanage dirinya apa yang mau dilakukan untuk kedepannya gitu. Baik teman-teman, nah saya sudah menyampaikan karakter ataupun bagaimana teman-teman, ada yang mau pesan dan harapannya seperti itu dalam BKP kita kali ini untuk kedepannya? Oke, saya aja deh. Baik, di sini seperti yang saya melihat Desti sama Yusril tadi ya. Yusril sudah hampir menghidupkan mic-nya. Jadi kita kasih 2 orang saja, Desti dan Yusril. Terlebih dulu Desti. Oke.
Jadi kalau pesan saya ya, untuk kedepannya semoga kan kita pastinya ada next, pasti kita melakukan BKP lagi. Nah, saya harap untuk next-nya kondisi kita bisa sekondusif ini, apresiasi kita bisa semenyenangkan ini, kegiatan kita bisa semenyenangkan ini deh gitu. Kalau harapan saya itu. Nah, kalau pesan saya sama teman-teman semua, semoga tadi komitmen-komitmen kita itu enggak cuman keluar dari mulut, udah keluar aja, enggak diterapkan gitu. Hanya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Semoga pesan dan harapan dari Desti bisa tersalurkan kepada kita semua gitu. Baik, kepada teman kita Yusri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Harapan saya sama seperti Desi, bisa lebih baik lagi ke depannya dan lebih aktif lagi ke depannya. Untuk pesannya, mungkin untuk diri saya pribadi, saya akan lebih bisa memanage waktu atau melakukan solusi yang sudah saya berikan tadi. Dan semoga teman-teman juga bisa melakukannya untuk dirinya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Semoga harapan-harapan teman-teman tadi, pesan-pesan dari teman teruntuk kepada Desti dan Yusril dapat bisa kita rasakan, dapat kita aplikasikan terlebih khusus dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman, nah agar BKP kita kali ini tidak merasa jenuh, marilah kita bermain game terlebih dulu teman-teman sebelum menutup kegiatan kita kali ini. Nama gamenya itu adalah, teman-teman pasti sudah pernah mendengarnya, ganjil bisa, genap lakukan. Peraturan dalam game ini gampang teman-teman dan mudah sekali, yaitu saya nanti sebagai PK akan menyebutkan satu angka, baik itu angka genap ataupun ganjil. Ketika saya menyebutkan angka ganjil, sekali lagi, ketika saya menyebutkan angka ganjil seperti angka 9, maka teman-teman yang saya tunjuk harus mengatakan aku bisa. Sampai sini paham? Sekali lagi teman-teman, ketika saya mengucapkan atau menyebutkan kata ganjil dan saya tunjuk teman-teman contohnya Yusril 9 gitu. Maka Yusril membilang aku bisa gitu ya. Tetapi jika saya menyebutkan angka genap seperti angka 6, maka teman-teman yang saya tunjuk mengatakan aku lakukan gitu. Makanya nama gamenya adalah ganjil bisa, genap lakukan. Intinya ingat fokus kepada angka yang saya sebutkan, apakah itu angka ganjil ataupun angka genap. Kalau dia angka ganjil, teman-teman yang saya tunjuk harus menyebutkan aku bisa. Tetapi kalau angka genap, aku lakukan. Seperti itu. Baik, kita mulai dari 7 Adira. Aku bisa. Oke, baik sekali. Ini teman-teman bisa semua hidupkan mic-nya ya. Ini kita harus konsentrasi dan cepat. Adira sudah. Desti 9. Aku bisa. Intan 8. Intan 4. Intan 4. Aku lakukan. Yulia 5. Aku bisa. Yusri 2. Aku lakukan. Baik. Tahap pertama semua lancar teman-teman. Beri tepuk tangan terlebih dulu. Baik, kita masuk ke sesi kedua ya teman-teman. Harus lebih konsentrasi lagi gitu. Baik, fokus. Adira 8. Aku lakukan. Desti 9. Aku bisa. Oke, mantap sekali. Intan 7. Aku bisa. Yulia 10. Aku lakukan. Yusril 3. Aku bisa. Oke, teman-teman, berikan tepuk tangan bagi kita semua. Baik, itu adalah game kita. Game ini supaya, mengapa saya katakan ganjil bisa, genap lakukan. Mengapa enggak ganjil bisa, genap tidak bisa gitu. Karena apa? Saya berharap gitu, mengharapkan komitmen teman-teman itu bisa teman-teman lakukan. Bisa teman-teman terapkan gitu. Bukan tidak bisa diterapkan, tetapi bisa dan lakukan gitu. Pasti kita bisa lakukan. Ketika kita bisa, kita mampu untuk melakukannya gitu. Baik teman-teman. Nah sebelum kita menutup BKP kita kali ini, kita akan relax sebentar mendengarkan lagu
di mana lagu ini berjudul Laskar Pelangi. Semoga lagu ini bisa menambahkan lagi komitmen kita, semangat kita lagi nih, menggugah gairah kita untuk belajar. Kepada teman yang diberikan amanah untuk share screen, lagunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah berikan amanah untuk share screen. Lagu itu benar-benar membuat saya lebih semangat lagi sebagai PK, dan teman-teman juga merasakan gitu, feel daripada lagu tersebut gitu. Semoga BKP kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita gitu, teman-teman. Baiklah teman-teman, saya harap teman-teman di sini, dan saya juga ingin mengetahui nih tentang BMB3 dari teman-teman. Nah, kepada teman kita Yulia, pengetahuan baru apa sih yang Yulia terima dari BKP kita kali ini? Saya persilahkan. Pengetahuan baru saya tuh bisa tahu gitu apa sih faktor penyebabnya jika saya kalau saya bunuh diri gitu, dan saya bisa
melakukan solusi yang kayak diberikan teman-teman. Saya bisa tahu gitu apa solusi yang harus saya lakukan jika saya kayak malas gitu, stres gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas, apa yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih. Semoga pengetahuan tersebut bermanfaat bagi Yulia. Dan kepada teman kita Intan, bagaimana sih perasaan Intan saat ini setelah kita melaksanakan BKP kali ini? Saya persilakan. Perasaan saya senang karena saya tuh bisa tahu apa saja sih dampak dan penyebab dari bunuh diri karena daring ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Benar, semua pasti berasa bahagia dan senang, apalagi semangat gitu kan, karena kita sudah tadi membahas topiknya. Ada lagi game-game ini, game-game penangguhan komitmen, game-game pengakraban diri, seperti itu. Selanjutnya kepada teman kita Desti nih, bagaimana sih Desti menyikapi gitu, sikap apa sih yang timbul dari dalam diri Desti setelah kita melaksanakan BKP kita kali ini? Sikap saya ya kalau saya pribadi untuk melakukan semua komitmen saya tadi gitu. Tadi kan saya sudah berkomitmen. Nah, sikap saya itu saya harus melakukan komitmen saya. Saya jangan menyia-nyiakan kegiatan kita ini gitu. Harus bisalah saya buat apa yang saya ketahui sekarang, saya benar-benar terapkanlah kepada diri saya sendiri gitu. Itu sikap yang bisa saya tanam, saya tunjukkanlah juga kepada orang lain gitu. Saya bisa jadi berkat untuk orang lain dari kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali pendapat daripada Desti. Selanjutnya nih saya mendengar dari teman kita Adira. Di mana tindakan apa sih yang muncul dari dalam diri Adira setelah kita melaksanakan BKP kali ini? Setelah kita melaksanakan BKP kali ini, tindakan yang dapat saya ambil adalah mungkin kita lebih ini ya, jadi tahu gitu, apa solusi ketika kita merasa bosan gitu kan, jenuh, tertekan dengan tugas yang banyak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik sekali. Dengan kata lain bisa mengantisipasi lah gitu supaya tindakan kita untuk mencari, aku merasa bosan nih, apa sih harus aku lakukan, seperti itu. Semoga bisa berjalan dengan baik. Baik, kepada teman kita yang terakhir Yusriliana nih, tanggung jawab apa sih yang tumbuh ataupun yang Yusril emban setelah kita melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan BKP ini? Baik, tanggung jawab yang akan saya lakukan yaitu saya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah kita sampaikan tadi, dan saya akan mencoba untuk memberi tahu untuk orang di sekitar saya solusi-solusi yang dapat mereka lakukan ketika stres saat pembelajaran dari rumah. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Yusril yang sudah juga memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Semoga tanggung jawab itu juga menjadi tanggung jawab kita di dalam kelompok ini. Baik teman-teman, tidak terasa sudah akhirlah daripada kegiatan kita kali ini. Saya benar-benar sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman, atas diskusinya, atas argumennya, atas keaktifan dalam, ternyata asas keaktifan itu ada di sini. Atas kenormatifan pun ada. Gitu. Semoga tidak sia-sia ini layanan ini kita berikan, BKP ini kita lakukan gitu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, sebenarnya saya merasa sedih sih teman-teman, tidak bisa berlama-lama lagi teman-teman. Tapi saya tidak merasa sedih lagi. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan kegiatan lain di waktu gitu. Kita akan berjumpa lagi gitu. Baiklah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan BKP kita kali ini, marilah kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, doa yang saya pimpin ini menurut doa ajaran agama Kristen Protestan. Bagi teman-teman di luar agama kami, dapat berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan kami mengucapkan syukur Tuhan kepadamu, karena berkat-Mu kami boleh melaksanakan BKP ini dengan lancar dan penuh makna ya Bapa. Kami juga telah selesai Tuhan melaksanakan kegiatan BKP hari ini.
kami sudah menyadari bahwa penting faktor penyebab akibat solusi dari masalah yang kami bahas. Dan kami sudah banyak mendengarkan komitmen teman-teman kami terkait hal tersebut, Bapak. Maka dari itu ya Bapak kami, mampukanlah kami merealisasikan komitmen kami di depan teman-teman dan keluarga kami. Terima kasih ya Yesus telah melancarkan kegiatan kami hari ini. Melalui kegiatan ini, kami dapat menemukan manfaat kami bahwa untuk perbaiki diri kami untuk kedepannya. Ya Allah yang Maha Kudus, ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Adil, setelah kegiatan BKP ini Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak negeri yang menganut nilai-nilai karakter, agar kami terlepas dari perilaku bunuh diri karena merasa tertekan selama BDR. Demikianlah Tuhan doa yang dapat kami sampaikan, yang belum sempurna dan yang Kau sempurnakan dengan darah suci-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Inilah doa kami dan jamalah Bapa. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan selamat pagi. Sampai Selamat jumpa. pagi. Pagi.